Baik ibu-ibu, sekarang kita sampai pada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, dari pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kesimpulannya yang pertama di sini ada setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perilaku salah. Ya ibu-ibu, jadi perlakuan salah terhadap anak itu bukan cuma dari fisik dengan memukul atau mencubit ya, tapi bisa dari psikisnya juga. Kita memarah-marahi anak, mencaci anak, mungkin bahkan sampai membanding-bandingkan anak dengan anak satu dengan anak yang lain. Itu termasuk bentuk kekerasan ya Bu, kekerasan terhadap mentalnya. Terus di sini yang kedua ada cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Nah ini yang perlu ditekankan juga ya Bu. Kalau misalnya anak berlaku salah atau mungkin susah dibilangin kayak gitu, kita nggak harus ngingetin anak itu dengan cara mungkin menjewer, mencubit, nggak harus seperti itu, kurang tepat ya. Kalau kita mau mendisiplinkan anak ya, kita harus caranya ya harus sabar, seperti itu, namanya juga anak ya, dikasih tahu pelan-pelan, dikasih pemahaman yang lebih jelas sama anak kayak gitu. Terus yang ketiga ada kekerasan dapat terjadi di mana-mana, siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Nah ini juga ya, kekerasan itu nggak harus terjadi sama dari orang jauh, ini malah seringnya dilakukan sama orang-orang terdekat. Sering lihat berita kan, kayak misalnya anak yang dipukul sama bapaknya, dari keluarganya kan. Terus ada lagi anak yang diperkosa sama kakeknya, kan. Seperti itu. Jadi kita harus mengawasi lah dimanapun anak, bahkan sama orang terdekat juga ya, harus sama orang yang benar-benar dipercaya kayak gitu. Terus selanjutnya ada orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Nah di sini kan orang tua sebagai jadi pelindung lah untuk anak itu, harusnya malah jangan yang melakukan tindak buruk sama anak, jangan melakukan kekerasan sama anak. Kita harus melindungi anak seperti itu kan. Terus selanjutnya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain ada deteksi dini. Deteksi dini misalnya kita harus sering mengajak anak berkomunikasi supaya anak itu bisa mau menceritakan itu apa saja yang dialami atau masalah yang dihadapi seperti itu kan. Kalau misalnya nanti kita kurang komunikasi sama anak kan, takutnya anak tuh saya kayak gini-gini, takut mau cerita sama mama, takut dimarahin, takut nanti dimarahin sama om padahal aku udah di kayak gini-gini gitu. Kita harus pendekatan lah sama anak kayak gitu kan. Misalnya kan kalau anak itu suka takut-takut kalau misalnya ternyata pernah diancam gitu sama orang lain kayak gitu, padahal udah terjadi tindak kekerasan sama dia. Dibikin nyaman, dibikin percaya gitu buat bercerita. Terus membawa anak ke tempat aman atau melakukan ke RT RW atau polisi setempat. Nah misalnya ini emang sudah ada terjadi kekerasan, kita ketahui kayak gitu, kita bisa melaporkan gitu ya sama yang terdekat dulu ke RT RW atau bahkan ke polisi bisa, untuk mencegah biar tidak terjadi hal tersebut terulang lagi. Jadi kalau semisal ada orang yang mau berniat buruk kayak gitu kan, jadi mikir-mikir takut dilaporin ke polisi, takut dilaporin di sini, takut di penjara kayak gitu kan, supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Atau bisa menghubungi lembaga setempat seperti ini, ada ya nomor handphonenya juga. Nanti Ibu bisa lihat di buku pintar, itu di halaman 30 juga ada ya Bu. Ada. Dari sini, dari penjelasan kesimpulan yang di sini, ada yang kurang jelas nggak Bu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi intinya untuk menghindari itu kita sebagai orang tua harus sabar ya Bu, intinya ya. Harus kita ya namanya juga menghadapi anak kecil ya, nggak gampang kayak menghadapi orang dewasa, dikasih tahu sekali mungkin ngerti. Kalau anak kan harus besar lah rasa sabar gitu sama anak itu, supaya tidak terjadi tindak kekerasan kayak gitu kan. Harus pelan-pelan ya, dan harus buat pelan-pelan. dia
dalam kondisi nyaman dulu Nyaman, ya. percaya gitu kan. Ya, sudah jelas ya, cukup. Jelas sih sayang, Bu. Jelas. Kalau udah jelas, di sini saya ada PR nih buat ibu-ibu. Aduh, Hmm. kayak anak Aduh, sekolah. apa itu? Sekolah ya? Iya, di Apa sini itu, Bu? tugasnya cuma apa namanya? Dari hasil pembelajaran kita hari ini, tolong disampaikan sama orang-orang yang di rumah, sama Oh, suami, iya. sama mertua, Insya Allah, sama insya tetangga Allah. kayak gitu Siap, ya. Bu. Siap. Ini ada tugas-tugasnya ada kok Bu di ini di buku pintar halaman 31, boleh dilihat. Ini loh, Bu. Iya, iya ada. Nah, ya. Iya. Oh, Tugas iya. pekerjaan rumah 1 ya, Bu. Iya betul Bu. Iya. Nanti dibaca ya, itu nanti dikerjain ya nanti di rumah. Ini Iya. semuanya, Bu. Gitu ya. Iya, siap. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang eksploitasi sama mencegah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Sambil nanti hasil pekerjaan rumahnya saya bakal tanyakan ya. Iya. Oke, Bu, siap. Ada yang mau ditanyain nggak Bu ini? Sudah cukup. Udah cukup, Bu. Cukup. Jelas, ya. Kalau sudah cukup, sudah jelas, kalau gitu saya akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya, nanti membahas yang tadi saya jelaskan. Iya. Heeh. Kalau begitu terima kasih Ibu atas waktunya. Atas Sama-sama. Kalau gitu saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.